Semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Hari ini kalian pasti sangat heran. Kenapa tiba-tiba saya mengumpulkan kalian semua? Datang ke rumah saya, karena saya punya kabar gembira. Ingin berbagi dengan kalian. Master Wan. Apakah Ibu Yuing hamil? Bercanda. Istri saya memang tidak hamil. Tapi keluarga Ruan kami menambah satu anggota baru. Pasti kalian semua tahu. Yuing adalah putri kami. Dan juga permata kami. Tapi sebenarnya, kami punya satu lagi putri. Satu lagi. Bagaimana bisa? Tidak tahu. Ceritanya, saya agak malu. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Karena kecerobohan saya dan istri saya. Kami kehilangan putri kandung kami. Kami mencoba berbagai cara untuk mencarinya. Tapi selama ini, tidak berhasil. Tapi tidak disangka. Karena kesempatan yang tidak terduga. Kebetulan. Putri kami yang terpisah lama. Akhirnya, muncul di hadapan kami. Kami sangat gembira. Karena kami ingin berbagi kebahagiaan kami dengan kalian. Sekarang, saya akan memperkenalkan putri kami. Kepada kalian semua, baik. Baiklah. Dia adalah putri saya yang terpisah lama, Kuan-Kuan. Mari sapa semuanya. Halo semuanya. Ibu, kenapa sih? Bagaimana bisa begini? Kalau saya tahu Jong Kuan-Kuan adalah putri Master Ruan, saya tidak akan. Tianle, kamu sudah tahu dari dulu ya? Kamu tidak memberitahu saya, benar kan? Bahkan Kuan-Kuan sendiri. Baru tahu baru-baru ini, apa yang harus saya beritahu? Baiklah, kamu beritahu saya. Jong Kuan-Kuan. Kenapa jadi anaknya Master Ruan? Sebenarnya ada apa sih? Eile, Tante. Tianle. Selamat atas reuniannya keluarga kalian. Pasti orang tuamu sangat senang sekarang, ya? Iya, mereka sangat senang. Aku yakin mereka pasti sangat senang. Kalau begitu, aku mau pamit dulu ke orang tuamu untuk memberi selamat. Nanti kita lanjut ngobrol lagi. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Sepet le temui pekarmu. Aku mau ngomong sama Kuan-Kuan. Gak perlu buru-buru sekarang. Gimana kabarmu belakangan ini? Kenapa wajahmu kelihatan sangat pucat? Aduh, terharu banget. Masih ada yang peduli sama aku. Maksudnya apa? Nggak apa-apa, cuma aku merasa. Maaf ya. Aku takut ibuku ngomong apa lagi sama Kuan-Kuan. Aku duluan ya. Kuan-Kuan memang nggak mudah, Bu. Orang tuanya nggak ada di sampingnya. Dia bisa membesarkan dirinya sendiri dengan kemampuannya. Dan dia cantik, berkelas lagi. Iya, Kuan-Kuan kita. Dalam proses tumbuh kembangnya, karena orang tuanya nggak ada di sampingnya, dia memang sudah banyak mengalami kesulitan. Kedepannya, kami akan berusaha untuk menebusnya. Kedepannya, Kuan-Kuan akan aku yang urus. Aku yang akan merawatnya. Kamu yang merawatnya? Kalian nggak tahu. Dia pasti akan menikah dengan Tianle kita.
Aku akan menyayangi dan merawatnya seperti anakku sendiri. Kamu ngomong apa sih? Dasar anak kurang ajar, masih ngomong. Bukannya kamu selama ini mencintai Kuan-Kuan? Masa kamu nggak mau menikah sama dia? Tapi bukannya kamu agak. Mungkin kalian nggak tahu. Dia sudah lama berpacaran dengan Tianle kita. Apalagi kakek kita. Sangat menyukai Kuan-Kuan. Suka banget sama dia. Kebetulan hari ini kakek nggak enak badan, jadi nggak bisa datang. Kalau kakek bisa datang, melihat Kuan-Kuan kembali ke keluarga, pasti dia akan sangat senang. Pasti. Ibu. Ibu, apakah kamu sudah haus karena banyak bicara? Aku akan ambilkan minum untukmu. Kuan-Kuan kita memang baik sekali. Yueng. Sudah lama tidak bertemu. Tidak pernah terpikir. Kamu dan Kuan-Kuan adalah saudara. Aku tidak pantas menjadi adiknya. Kamu juga tahu aku diadopsi. Yueng. Baiklah, tentang hal ini, aku tidak ingin membicarakannya lagi. Mari kita bicara hal lain. Kudengar kamu mendirikan perusahaan. Membuka restoran Kokelat. Selamat ya. Terima kasih. Aku sangat iri padamu, akhirnya bisa mewujudkan impianmu. Tidak perlu mengikuti perintah perusahaan, dipermainkan orang lain. Menjadi pengganti orang lain. Kamu adalah Ruan Yuing. Dia adalah Zhong Kuan-Kuan. Kamu bukan pengganti siapapun. Ja? Aku bukan. Aku adalah penipu. Seorang yang menggunakan nama besar keluarga Ruan. Penipu. Jika sejak awal aku menerima pengaturan dan menikah dengan Tianle melalui perjodohan, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Karena aku melepaskan Tianle, dia akhirnya jatuh cinta pada Kuan-Kuan. Zhong Kuan-Kuan menggantikan Wan Yuing. Mengambil semua yang dimilikinya. Haruskah seperti ini, Ruan Yuing? Segala yang hilang. Apakah kamu tidak ingin mengambilnya kembali? Apakah kamu rela kehilangan semuanya? Baju sudah selesai dicuci. Terima kasih banyak. Selamat pagi, aku sudah mengembalikan baju yang kamu pinjamkan kemarin. Ke kamarmu, sudah kamu lihat? Bukankah sudah bilang itu untukmu? Tidak perlu dikembalikan. Tidak perlu, lagi pula aku jarang memakainya. Apakah kamu setiap hari membuat bekal? Tidak, hanya hari ini tiba-tiba ingin membuat bekal. Hampir saja merusak bekal penuh kasih sayangku. Untungnya aku cepat tanggap. Sial-sial, sudah terlambat. Duan Tianle, jangan makan dulu ya.
Yuying. Lihat ekspresimu. Sepertinya kamu terkejut. Apa aku menakutkan? Bagaimana mungkin kamu menakutkan? Aku hanya terkejut. Kenapa kamu mencariku? Ada sesuatu? Aku ingin mengajakmu makan bersama. Ekspresimu yang menolak terlalu jelas. Benar-benar. Tenang saja, aku hanya ada sesuatu yang ingin kamu bantu. Bantuan? Perusahaan akan membuka restoran tema baru. Aku khawatir pendapatku terlalu subjektif. Jadi aku ingin seseorang menemani dan memberiku saran. Jangan berpikir, aku sudah telepon sekretaris Kin. Kamu tidak ada janji siang ini, jadi aku langsung mencarimu. Kamu tidak percaya? Tanya saja sekretaris Kin. Aku mungkin agak sibuk hari ini. Sepertinya aku datang terlalu tiba-tiba. Kalau kamu merasa sulit, ya sudah. 3 kata, teman baik, mungkin aku terlalu menganggapnya penting. Itu. Bagaimana kalau kamu memberiku 5 menit? Aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Bisa? Oak. Sudah jam 12. Dia tidak akan makan tepat waktu, kan? Tidak sempat. Maaf, akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Ayo naik mobil. Hanya naik mobil yang sama, apa yang besar? Duan Tianle, kamu tidak beruntung. Ingat hari itu. Kita juga bermain seperti ini. Ingat. Aku juga ingat saat itu, aku terus berpikir. Kenapa kamu begitu hebat? Apa waktu kecil kamu sering bermain? Aku tidak bisa mengejarmu. Ya, kamu benar-benar berusaha keras mengejarku saat itu. Tentu saja, aku mengerahkan semua tenaga. Tapi hasilnya tetap sama, kan? Aku memang tidak terlalu ahli dalam hal ini. Bagaimana mungkin bisa mengejarmu? Kalau tahu begini, kenapa dulu? Aku tidak akan mengemudi secepat itu. Membuatmu mengejarku dengan susah payah. Jika aku sudah menyesal. Sekarang aku mundur untuk mencarimu. Jadi, bisakah kita berjalan sejajar? Benar sekali. Sepertinya aku salah bicara lagi. Belakangan ini aku mudah sedih. Kamu cukup mendengarnya saja. Ayo makan, ayo pergi. Kamu datang. Aku datang menjemput kuan-kuan pulang kerja. Kenapa kalian belum pulang kerja? Belum selesai membereskan. Sudah, sisanya serahkan pada kami, kamu pulang dulu. Ayo kuan-kuan, pergi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pergi saja, pergi saja. Kalau begitu, kami pergi dulu.
Pikirkan dulu, nanti makan apa. Setelah memutuskan makan apa, kita langsung pergi. Juga jangan berkendara berputar-putar di jalan. Hari ini, aku tidak makan bento cintamu. Aku merasa sangat menyesal. Makanya malam ini aku datang makan malam bersamamu. Kamu tahu aku siang hari mencarimu. Siang tadi aku telepon dengan Kia Oh Heng. Bento cintaku, apa dia yang memakannya? Di tengahnya ada telur cinta, kan? Kalau begitu, kamu siang makan apa? Aku siang. Aku pikir-pikir dulu, siang sepertinya makan. Makan apa aku lupa? Siang aku makan dengan klien. Kamu juga tahu, saat makan dengan klien. Bahasanya urusan kerja, jadi makan apa? Aku tidak terlalu ingat. Makan dengan klien ya? Iya. Besok kita pergi ke rumah sakit menjenguk kakek, ya? Baik, Kalau begitu aku pulang kerja menjemputmu, tidak usah. besok kita ketemu di rumah sakit saja. Boleh juga. Segala yang telah kuhilang, aku pasti akan mengambilnya kembali. Kuan-kuan, aku antar kamu. Tidak melihat Paman Zhong, dia hari ini tidak kerja? Ayahku hari ini kerja terlambat, jadi keluar agak siang. Begitu ya? Oh ya, terima kasih untuk siang tadi. Sudah meminjamkan pacarmu padaku. Belakangan ini ada restoran tema baru yang akan buka. CEO baru terlalu sibuk, tidak bisa mencicipi makanan bersamaku. Jadi setelah berpikir panjang, aku meminta Tianle. Karena tema restoran kali ini adalah masakan Italia. Aku ingat Tianle pernah bilang padaku, dia pernah ke Italia dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Kenapa? Apa kamu tidak senang aku bertemu dengan Tianle? Tidak, aku tidak senang, aku hanya tidak tahu ini. Tidak tahu. Tianle tidak memberitahumu. Kami kemarin bersama. Bukan aku. Bukan. Aku kira dia akan memberitahumu, ternyata tidak. Jadi, kamu tidak keberatan kami berdua pergi bersama kan? Lagi pula dulu dia pernah ngejar aku. Tidak. Sebenarnya ini tidak perlu dipermasalahkan. Aku rasa Tianle tidak memberitahumu. Pasti karena dia merasa ini tidak penting. Pria memang begitu, ceroboh. Hal kecil seperti ini mereka anggap tidak penting. Jadi ya tidak perlu diberitahukan. Mungkin. TAPI. Kalau berbohong, itu sudah berbeda. Pria biasanya kalau merasa bersalah, akan berbohong. Tapi Tianle seharusnya tidak akan membohongimu. Kuan Kuan.
Kenapa melamun? Aku tidak melamun. Aku sedang memikirkan. Memikirkan laporan itu, dan juga bubuk coklat kita hampir habis. Aku sedang berpikir untuk ganti pemasok. Sekarang ada satu yang lebih mahal tapi kualitasnya bagus. Jadi, kamu sudah memutuskan ganti yang mana? Sekarang ada dua yang sedang aku evaluasi. Aku belum memutuskan, aku akan tunjukkan padamu. Kalau begitu aku ambil laporannya dulu. Kamu kenapa dengan Tianle? Tidak kenapa. Pertengkar? Tidak bertengkar. Kalau tidak mau bilang tidak apa-apa. Kalau kamu mau bicara nanti. Ingat, aku ada di sini. Kak Li. Apa semua cowok kalau? Ada yang disembunyikan pasti bohong ya? Tianle bohong sama kamu. Enggak kok. Cuma nanya aja. Kak Li, aku mungkin pulang tepat waktu hari ini. Kalau urusan setelah tutup, serahkan ke kamu ya. Aku masuk dulu ya. Nanti jangan lupa minum obat teratur. Untuk makanan, harus lebih hati-hati. Rokok dan alkohol jangan disentuh lagi, aku nggak kok. Kakek, aku bawa kuan-kuan datang. Aku kira kalian berdua pacaran. Sampai lupa sama kakek tua ini. Masa sih? Lihat. Aku bawa coklat favorit kakek. Aku masih bisa makan coklat buatanmu ya. Kalian berdua tahu nggak kakek sakit apa? Kenapa bawa makanan seperti ini untuk pasien? Ini rendah lemak dan rendah gula. Seharusnya aman kan? Tetap tidak boleh, kakek punya penyakit jantung. Dan tekanan darahnya sangat tinggi, plus diabetes. Jadi harus sangat hati-hati dalam hal makanan. Kakek, obat penurun tekanan darah ini. Jangan lupa diminum tepat waktu ya. Ini ya. Kakek, waktu operasi sudah kami atur. Perhatikan baik-baik hal-hal sebelum operasi ya. Baik. Kalau begitu kakek. Terima kasih banyak. Operasi apa? Kenapa kamu tidak bilang? Hal kecil kok. Dokter. Maaf, saya mau tanya. Kenapa kakek saya perlu operasi? Operasi apa yang akan dilakukan? Ibumu tidak memberitahu kamu? Tidak. Saya sudah melakukan pemeriksaan detail untuk kakekmu. Pembuluh koroner kanannya sudah mengalami kerusakan. Pembuluh koroner kirinya sudah sangat tersumbat. Beberapa pembuluh darah besar lainnya di tubuhnya juga sudah menyempit dan bahkan berisiko pecah. Terutama perkembangan penyakit jantungnya. Kalau tidak segera diobati, kakekmu bisa kapan saja. Jadi sudah dijadwalkan. Pertama, kita akan melakukan kateterisasi jantung. Operasi ini, tingkat keberhasilannya sangat tinggi setelah operasi. Asalkan kakek menjaga kesehatannya, masih bisa hidup sehat. Baik, terima kasih dokter.
Kalau coklatnya sudah dibawa, berikan saja padaku. Dokter bilang, tidak boleh. Perkataan dokter itu berlebihan, jangan dihiraukan. Ayo ambil satu. Tidak, tidak boleh, jangan sentuh. Tidak boleh. Kamu tidak tahu penyakitmu sendiri? Kenapa tidak mau mendengarkan? Kamu tidak ingin melihat aku dan Kuan-Kuan menikah? Aku dan Kuan-Kuan susah payah baru bisa bersama. Ibuku juga sudah setuju. Kamu tidak ingin melihat aku membangun keluarga? Masuk akal. Membuat ibuku menerima Kuan-Kuan tidak mudah. Sekarang dia bahkan menyetujui pernikahan kalian. Aku memang harus menjaga kesehatan dengan baik. Kuan-Kuan. Sekarang kamu bisa tenang menikahi anak ini. Dia mulai dewasa. Kalian berdua hidup bahagia selamanya, ya. Cintanya harus sekuat coklat, tahu? Pernikahanku membutuhkan saksi yang sehat seperti kamu. Agar tidak ada penyesalan. Direktur, Direktur Lu. Tianle juga ada di sini. Kami kebetulan akan pergi, kamu bisa ngobrol dengan kakek. Kalau sibuk, besok tidak perlu datang menemuiku. Tahu? Tidak, besok aku tetap akan datang. Kuan-Kuan, ayo kita pergi. Direktur Lu, jangan belikan dia camilan apapun. Tianle, kakek sebenarnya sakit apa? Kakek punya penyakit jantung. Kali ini mungkin harus operasi. Aku kira hanya pemeriksaan rutin, ternyata. Tapi jangan khawatir, kakek sudah tua. Masalah jantung itu wajar. Tadi dokter juga bilang kan, operasi kakek ini tingkat keberhasilannya tinggi. Jadi tidak akan ada masalah. Ya. Kakek akan hidup panjang umur. Pasti tidak ada masalah. Sudah. Santai. Kenapa? Berikan tenaga dalammu padaku. Apa kamu sudah menguasai teknik tenaga dalam yang aku ajarkan dulu? Belajar sendiri, bisa mengerti lebih banyak. Kenapa aku merasa ada kekuatan yang lembut mengalir dari telapak tanganmu ke dalam tubuhku? Ini jurus cinta dan kasih sayang yang sudah lama hilang di dunia persilatan, ya? Tenang saja. Kakek pasti tidak ada masalah. Semangat. Oh ya, Pak Direktur. Apakah kamu pernah mendengar tentang perusahaan baru yang bernama Yongxing Group? Tidak, belum pernah dengar. Kenapa? Apakah mereka pesaing yang kuat? Seberapa kuatnya sekarang belum tahu. Tapi menurutku Yongxing Group ini agak aneh. Apa maksudmu, Laulu? Aku punya teman yang berinvestasi sedikit saham Duan, tidak banyak. Beberapa waktu lalu kami ngobrol, tanpa sengaja dia bilang, ada yang menghubunginya, ingin membeli saham yang dia pegang. Harga saham Duan sedang naik.
Ada yang beli saham kita untuk cari untung. Tidak aneh. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi kemudian aku menyadari, mereka selalu melakukan beberapa gerakan kecil. Meskipun tidak terlalu mencolok, tapi agak aneh. Aku curiga niat mereka. Tidak hanya sekadar investasi untuk cari untung. Kamu curiga. Ada yang ingin mengambil alih Duan Group, benar. Aku memang curiga itu. Aku juga mencoba mencari informasi. Tapi karena uang mereka masuk dari Hong Kong, Aku di sini. data yang bisa aku akses tidak banyak. Jadi, masalah ini. Apakah kamu sudah memberitahu Yun Mei dan Tian Le? Karena ini hanya dugaan pribadiku, sama sekali tidak ada bukti. Jadi, aku tidak memberitahu siapapun, aku hanya ingin mendengar pendapat Pak Direktur. Hal yang belum terbukti. Lebih baik tidak memberitahu mereka, agar tidak membuat panik. Situasi. Tian Le ini baru saja mengambil alih perusahaan. Menghadapi hal seperti ini, saya khawatir dia tidak punya pengalaman untuk menanganinya. Lalu, saya di rumah sakit, tidak nyaman. Masalah ini. Tolong kamu ya. Ketua, ini seharusnya. Ketua, saya ingin pergi ke Hong Kong besok. Teman saya di sana. Mungkin bisa membantu. Besok sudah pergi? Benar juga. Ada yang ingin membeli kita, semakin cepat kita bertindak. Itu yang terbaik. Kalau begitu, tolong kamu pergi sekali. Ada kabar apapun, hubungi saya, baik saya pasti. Terima kasih atas kerja kerasnya, Ketua, sampai jumpa. Proyek Lakeview One dijadwalkan selesai bulan depan. Meskipun prapenjualan sekarang sudah mencapai 70%, tapi saya harap pada saat topping off terakhir, masih mengadakan resepsi pada saat terakhir. Berusaha mencapai penjualan 100%. Konferensi pers serahkan ke Departemen PR. Bagaimana kemajuan Pulau Fantasi? Seharusnya pagi ini menerima draft konfirmasi dan membuat keputusan terakhir, tapi sampai sekarang masih belum menerima. Gambar tidak datang, tidak bisa telepon untuk bertanya? Sudah telepon untuk bertanya. Mereka bilang akan segera dikirim kembali, tapi sampai sekarang belum menerima. Baiklah, gambar belum datang, mari makan dulu. Sekretaris Qin. Gambar sampai sekarang belum datang. Master Wan seharusnya tidak menunda. Tolong telepon dan tanyakan. Baik, saya mengerti. Oh ya, ingat, sikap harus baik. Maaf, pagi ini ada halangan, jadi. Baik, saya akan segera mengirimkannya. Sampai jumpa. Halo, saya mencari ayah saya. Ayah tidak ada? Oh, Master Ruan sedang keluar. Yueng, Ayah, Yueng. Bukan, kenapa kamu tiba-tiba datang? karena aku sibuk banget belakangan ini. Jadi udah lama nggak ketemu ayah. Hari ini sengaja datang buat makan bareng. Ada apa? Kok kelihatannya bingung gitu? Nggak mau aku nemenin? Bukan sih, bukan itu. Ayah nggak tahu kamu datang. Aku udah janji sama teman buat ngobrol sore ini. Ngeselin deh, padahal aku jarang ada waktu luang. Ya udah deh, gimana lagi? Lain kali aku janji lagi ya. Oke, siap-siap ya, ikut aku. Sekalian bantu aku catat, oke? Master Wan. Maaf Master Ruan, pagi ada urusan yang ngeganggu. Desainnya belum dikirim ke keluarga Duan. Kamu tahu nggak, aku paling benci orang nggak tepat waktu. Maaf Master Wan. Ayah jangan marah, gini aja. Kalian makan sama klien, aku yang antar gambarnya. Nggak usah, kesalahan sendiri harus tanggung jawab sendiri. Tapi kalau dia nggak pergi, siapa yang bantu catat? Ya udah,
Gitu aja. Tenang aja. Dadah, aku pergi dulu. Dadah. Lain kali hati-hati ya. General Manager, desain yang gak ada masalah. Udah suruh orang anterin. Nanti sampai. Oke, kalau gambarnya udah sampai, taruh di meja aku aja. Oak. Sekretaris Qin. Jam 2 sore tolong janji manajer Zhang. Ke kantor aku buat rapat, buat konfirmasi terakhir. Oke, tahu. Halo, Kuan-Kuan, ini aku. Kamu mau datang? Mana ada waktu? Jam 2 sore. Masih ada sejam lebih. Ya udah, aku tunggu ya. Dadah. Apa sih? Bikin kaget aja. Tianle, kamu mau datang? Temenin makan siang, masih ada sejam lebih. Aku nggak tega, cepat datang ya, cepat datang. Rumah kangen banget sama kamu. Diam deh. Siapa yang ngomong kayak gitu? Jijik nggak sih? Kangen banget, cepat datang ya. Halo. Yuing. Kamu harus mengirimkan gambar konstruksi ke lokasi bangunan pulau fantasi. Mengirim gambar seharusnya tidak ke sana. Dan kenapa kamu yang mengirim? Seharusnya dikirim ke kantor. Harus dikirim ke kantor. Sial, pasti aku salah dengar. Tidak apa-apa, kamu masih bisa berbalik arah sekarang. Aku ada rapat jam 2 siang. Aku bisa berbalik arah, tapi masalahnya. Aku tersesat. Tidak tahu di mana sekarang. Tersesat. Kamu sekarang di mana? Ada tanda apapun? Aku cukup familiar dengan daerah itu. Aku lihat dulu. Tidak ada rambu jalan di sekitar sini. Sepertinya aku masuk ke jalan raya. Mobilku sepertinya bermasalah. Yuing. Aku lihat ada laut di sini. Tidak jauh. Kamu melihat laut, ya? Ja? Oke, sekarang coba lihat, bisakah kamu memakai mobil di samping? Aku akan segera menjemputmu, oke? Kenapa belum datang juga? Sudah jam segini. Kuan-Kuan, ada yang cari kamu. Bukan Tianle ya. Kuan-Kuan, Kakek, kenapa kamu tidak istirahat di rumah sakit, malah ke sini? Apakah kamu kabur diam-diam? omong kosong. Dokter bilang, aku perlu olahraga secukupnya, jadi aku keluar jalan-jalan dan olahraga. Kabar dayam-dayam. Besok kamu akan dioperasi, olahraga apa lagi? Kamu tidak patuh dan masih berkeliaran. Kenapa sekarang kamu bicara? Seperti anak kita, Tianle. Operasi kecil, tidak parah. Oke, kamu istirahat dulu. Ke sini. Bagaimana rasanya coklatnya? Duduk di sini. Menurutku cukup enak. Oak. Kakek, duduk dulu ya. Aku akan ambilkan air untukmu. Bagaimana? Terima kasih. Restoran coklatmu bagus ya. Toko ini memang kecil, tapi dekorasinya sangat hangat dan nyaman. Sangat mencerminkan dirimu. Halo, kakek. Kakek, Anda tidak ingat saya? Kita pernah bertemu sebelumnya. Saya adik ipar kedua Anda. Li Yunsheng.
Ya, Meisin punya adik. Kita pernah bertemu sekali. Saya ini sudah tua, ingatannya tidak bagus. Anak muda, jangan tersinggung ya. Kenapa kamu ada di sini? Kakek itu, Kak Li adalah penanggung jawab toko kami. Benar. Saya dan Kuan-Kuan adalah rekan kerja. Toko ini kami buka bersama, ini kartu nama saya. Terima kasih, terima kasih. Yongjin Group, saya rasa Yongjin Group ini agak aneh. Benar, meskipun toko ini saya yang buka, tapi modalnya benar dari Yongsheng Group. Saya curiga niat mereka tidak hanya sekadar investasi untuk untung. Sesederhana itu. Kamu curiga ada yang ingin mengambil alih keluarga Duan? Setelah kembali ke rumah sakit, jangan lari-lari lagi ya. Setelah saya pulang kerja, saya akan menjengukmu. Tianle besok juga izin untuk menemani kamu ke rumah sakit operasi. Pelan-pelan. Kuan-Kuan. Kamu tahu berapa banyak tentang Yongsheng Group? Saya tidak terlalu tahu, sama sekali tidak tahu. Saya baru dengar dari Pali tadi bahwa Yongsheng Group investor legalnya adalah dia? Tentu saja bukan, Kak Li mana punya uang sebanyak itu. Kami punya bos besar di belakang layar. Siapa itu? Saya juga tidak terlalu tahu, tapi sebelumnya. Kami pernah bertemu kakak Kak Li Mei Xayan ya? saat persiapan toko coklat kami. Kami pernah melaporkan progres kepadanya sekali. Saya kira dia adalah bos besar di belakang layar. Tapi Kak Li bilang dia bukan. Sekarang saya juga tidak tahu siapa. Saya juga bingung. Kenapa, kakek? Ada masalah? Tidak, tidak. Saya hanya ingin tahu lingkungan kerjamu, kamu masih muda dan polos. Saya takut kamu ditipu. Siapa yang akan menipu saya? Kak Li orang baik, tidak akan menipu saya. Sudah, sudah. Pelan-pelan ya, nanti aku jenguk kamu. Kuan-Kuan, maaf ya. Aku tiba-tiba ada urusan, mungkin gak bisa ketemu kamu. Ada apa? Soal desain gambar, nanti aku telepon ya. Apa sih? Kamu benar-benar nemuin aku. Sudah kubilang, aku kenal banget daerah sini. Gimana? Mobilnya masih gak bisa nyala ya? Aku coba lihat. Nggak usah dilihat, aku udah coba berkali-kali. Gak apa-apa, aku coba dulu. Nggak percaya sama aku ya? Hal-hal yang nggak bisa diselesaikan wanita. Apakah pria pasti bisa menyelesaikannya? Aku bukan itu maksudnya. Mau lihat laut nggak? Soalnya kamu udah datang. Kenapa nggak santai aja, jalan-jalan bareng? Tapi aku nanti ada. Kamu pasti nggak bisa balik, santai aja dulu. Ya udah. Ayo jalan. Tanpa izin dokter, nggak boleh sembarangan keluar. Tapi sebelumnya, kita pernah ketemu kakaknya Li. Mei Xinjia? Waktu persiapan toko coklat kita. Aku pernah lapor progres ke dia sekali. Emosi kakek nggak stabil.
Apa karena besok operasi, jadi agak tegang? Jangan tegang, harus tetap stabil. Jangan sembarangan keluar lagi, istirahat yang cukup. Mayak sayang. Kamu langsung ke rumah sakit ketemu aku. Aku bilang langsung. Benar-benar nyaman ya? Tianlu, sudah berapa lama kamu nggak ke sini? Aku pikir dulu. Dulu buat proyek Pulau Fantasi. Kayaknya sering lewat sini, tapi nggak pernah berhenti. Jadi, kamu harus lebih sering santai. Aku nggak salah kan? Yuing. Kayaknya kita harus jarang ketemu. Kata Kuan-Kuan. Dia nggak mau kita ketemu. Bukan. Kayaknya kakakku ini benar-benar hebat. Apa kita nggak bisa jadi teman? Begini ceritanya. Bukan maksud Kuan-Kuan. Saya yang bertanya padamu. Karena Kuan-Kuan tidak marah dan tidak cemburu, kenapa kita tidak bisa bertemu secara terbuka? Atau kamu punya niat buruk? Kamu takut berubah? Karena dirimu sendiri atau Kuan-Kuan? Yuing, aku. Kalau kamu bilang begitu, kita tidak akan bertemu lagi. Hanya saja, sedikit merepotkan. Kalau suatu hari kamu menikah dengan Kuan-Kuan, aku harus bersembunyi di mana? Kamu tidak perlu bicara lagi. Aku tidak ingin membuatmu sulit, pergilah. Pemandangan di sini sangat indah. Aku ingin tinggal sebentar. Tenang, aku bisa minta orang menjemputku. Tidak perlu kamu urus, aku bisa atasi sendiri. Cepat pulanglah, masih berdiri di sini untuk apa? Ayah, saya datang menjenguk Anda. Anda, akhir-akhir ini kesehatannya sudah lebih baik? Saya dengar Anda akan operasi. Dijadwalkan kapan? Kakak ipar ini benar-benar tidak memberitahu saya. Kenapa Anda tidak istirahat di tempat tidur? Apakah tempat tidurnya tidak nyaman? Saya akan minta mereka untuk Anda. Apa hubungannya Yongjing Group denganmu? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Yongsheng Group apa itu? Saya tidak pernah mendengarnya. Tapi restoran coklat adikmu, kamu pasti pernah dengarkan? Restoran coklat Yunsheng itu. Restoran coklat. Dibayai oleh Yongjing Group. Sebagai investasi. Selama persiapan, adikmu melaporkan padamu perkembangan persiapannya. Kalau kamu jujur dan terus terang pada saya, mungkin saya tidak akan curiga, tapi kamu malah bilang tidak pernah mendengar Yongjing Group ini.
Ayah, bukan begitu, Anda benar. Yun Seng, dia yang datang ke saya. Ingin meminta saya menjadi konsultan restoran. Dia datang untuk berdiskusi tentang beberapa hal, tapi Yong Seng Group. Saya benar-benar tidak pernah mendengar. Yongzheng Group ITU. Mengakuisisi Duanxi kami. Anda sama sekali tidak tahu. Mengakuisisi Duanxi. Siapa yang berani mengincar Duanxi? Ayah, Jangan kira saya sudah tua, saya bodoh, begitu mudah ditipu. Katakan padaku. Dengan siapa kamu bersekutu untuk melawanku? Hanya melihat wajah ini. Saya tahu ini adalah perbuatanmu. ayah. Tapi saya juga tahu. Kamu sendiri tidak punya kemampuan sebesar itu. Jujurlah padaku. Dengan siapa si brengsek? Bersekutu melawanku. Anak saya sangat beruntung. Bisa menikahi istri sepertimu. Apakah Kicang tahu tentang ini? Anak saya yang tidak berguna, tahu bahwa istrinya bersekutu dengan orang lain, melawan ayahnya? Ayah sudah menebaknya. Saya tidak bisa menyembunyikannya lama-lama. Benar? Saya mendapatkan sejumlah dana. Barangkali mengakuisisi Duanxi. Mengapa? Selama bertahun-tahun, saya merendahkan diri di Duanxi. Tidak mendapatkan sedikit pun pengakuan dari Anda. Apakah Anda pernah memikirkan dengan baik mengapa kami melakukan ini? Kami. Kamu bilang kami. Kami. Chi Cheng tahu. Dia tahu segalanya. Anda juga tidak perlu menyalahkannya. Salahkan diri Anda sendiri. Kapan Anda memperlakukan Chi Chang seperti anak sendiri? Semua hal buruk ditujukan padanya. Tidak ada hal baik yang menyentuhnya. Dan Tianyi. Apakah Tianyi cucu Anda? Di Heitai Anda. Hanya ada Duan Tianle. Duanxi hanya memiliki Tianle sebagai penerus, benar kan? Sudah begini. Saya tidak takut lagi, jujur saja, saya sudah lama ingin melakukan ini. Hanya saja karena kita semua adalah keluarga. Tidak ingin melakukan hal yang terlalu kejam. Dari kasus Shekou hingga Tianle mengambil alih. Kamu dan kakak ipar terus-menerus. Pulau Ajaib. Mainan anak Castle APA ini. Master Ruan benar-benar akan melewati. Aku tidak percaya. Sudah jelas kalian yang bermain di belakang. Dan lagi. Tianle ini tidak tahu langit dan bumi. Bisa mengambil alih. Berdasarkan APA. Hanya karena dia anak sulung, kamu sangat memanjakannya. Lalu Tianyi bagaimana? Kamu menempatkan Tianyi di mana? Jika terus begini, keluarga Duan akan bangkrut. Lebih baik hancur di tangan Tianle, si anak nakal itu, daripada aku yang mengambil alih. Setelah aku mengambil alih. Ayah. Ayah, kenapa denganmu? Kamu bersekongkol dengan siapa untuk melawanku? Anakku yang tidak berguna itu. Aku tahu pasti kamu yang melakukan ini. Dari wajahmu saja aku sudah tahu. Anakku yang tidak berguna itu.
Matahari terbenam di sini memang indah. Indah tapi singkat. Jika saja matahari tidak pernah terbenam. Bukankah matahari terbit dan terbenam setiap hari? Apa yang perlu disedihkan? Besok masih ada matahari terbenam. Tapi, aku tidak punya kamu di sampingku. Taksi. Jangan angkat. Kembalikan teleponku, kembalikan ponselku. Kuan. Kenapa kamu di sini? Aku pinjam mobil dari Kiao Heng, lebih cepat. Duduk yang baik, kita pergi. Kamu marah. Tidak, hanya saja, jangan seperti ini lagi. Kakakku benar-benar mengejarku. Ibu, kamu bilang apa? Kemarin masih baik-baik saja, kenapa tiba-tiba? Ada apa dengan Tianle? Terjadi apa? Catat waktu kematian. Lalu, beritahu keluarga, Kuan. Jangan buru-buru. Aku akan bertanya. Singkirkan semua peralatan. Baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Kami sudah melakukan yang terbaik. Ayo, Tante. Pelan-pelan ya. Kamu istirahat dulu di sini. Bagaimana dengan Tianle? Aku akan telepon dia. Telepon. Kamu pergi kemana? Kakek. Kakek sudah.
Kakek. Kamu janji padaku, kamu lupa ya kakek? Kakek, bangun, kamu janji padaku. Kamu lupa? Kenapa kamu pergi begitu saja kakek? Kakek. Yun Mei. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Hari-hari di jalan, terima kasih. Kita pergi, hati-hati di jalan. Perci. Ketua perusahaan meninggal tiba-tiba, tidak meninggalkan pesan apapun. Sekarang ada banyak hal yang harus diselesaikan di perusahaan. Semoga kamu bisa bangkit. Terima kasih banyak. Oh ya, Maek Sayan. Kamu adalah orang terakhir yang berada di samping ayah. Sebelum ayah meninggal, apakah dia meninggalkan pesan? Apakah anakku yang tidak berguna itu tahu bahwa istrinya bersama orang lain melawan ayah tua ini? Di hati ayah hanya ada Duen Tianelli. Ayah tidak meninggalkan pesan apapun? Tidak. Saat itu, keadaannya sangat tiba-tiba, ayah tidak mengatakan apapun. Keadaan darurat, aku hanya fokus menyelamatkan ayah, bahkan jika dia mengatakan sesuatu. Aku tidak akan ingat. Aku teringat saat ayah pergi,
Sudah. Mama. Ketua perusahaan benar-benar meninggal tiba-tiba, beberapa hari ini di dalam perusahaan. Semua orang panik. Ada yang takut akan ada perubahan. Ditambah investor sekarang kurang percaya diri, saham menunjukkan keadaan yang tidak stabil. Meskipun ketua sudah tidak ada, tetapi operasional perusahaan akan berjalan normal. Semua orang tidak perlu khawatir. Ini hanya sementara. Tenang saja, semuanya. Semuanya sudah lelah. Pulang saja, baik. Tianyi. Jaga baik-baik ayah dan ibu. Baik, Tante. Semuanya pergi. Ibu, ayo kita pergi. Ayo pergi. Aku tidak ingin kakek sendirian di sini. Aku takut dia kesepian. Tidak apa-apa. Aku akan memberikan semua kekuatanku padamu. Aku memberimu kekuatan, bukan untuk membuatmu bersemangat, tapi untuk memberimu kekuatan untuk menangis. Aku akan menemanimu. Menangislah dengan keras. Sudah selesai menangis, apakah merasa lebih baik? Laki-laki tidak mudah menangis. Apa bagusnya menangis seperti itu? Apa maksudnya laki-laki tidak mudah menangis? Kalau ada emosi, harus dikeluarkan. Di dalam hati akan sakit. Lihat, menangis itu bagus, kan? Kalau tidak mau menangis, coba tersenyumlah untukku. Waktu kecil, kalau kamu tidak senang, ibumu biasanya bagaimana menghiburmu? Waktu kecil, kalau aku tidak senang, ayahku biasanya memberikan coklat ke mulutku, aku langsung lupa hal yang tidak menyenangkan. Semuanya dilupakan. Bagaimana denganmu? Ibumu biasanya bagaimana menghiburmu? Ibuku tidak pernah menghiburku. Masih ingat waktu aku masih kecil. Ayahku sudah meninggal sejak dulu. Ibuku sejak dulu sudah memikul tanggung jawab keluarga Duan. Jadi aku dan ibuku jarang punya waktu untuk berinteraksi. Justru kakek. Aku sangat dekat dengan kakek.
Aku ingat pertama kali masuk TK, SMP, SMA. Bahkan upacara wisuda kuliah, semuanya ditemani kakek. Aku juga ingat pertama kali masuk TK. Karena berada di lingkungan yang asing. Sangat tidak nyaman. Jadi menangis dan tidak mau kakek pergi. Begitu kakek melangkah keluar kelas, aku langsung menangis tidak karuan. Jadi kakek harus menggendongku, menghibur kuku di punggungnya. Oh, begitu ya. Kenapa? Gendong kamu, ayo. Sekarang bukan TK lagi pula kamu tidak bisa menggendongku. Meremehkan aku ya? Kalau hanya ini caranya. Biar Tuan Duan yang besar ini datang, ayo. Cepat. Angkat kakimu. Seperti ini saja sudah cukup. Ini bukan gendongan, angkat. Kuan-kuan, kakiku kuan-kuan. Tidak jatuh kan? Sakit sekali. Kenapa kamu begitu berat? Metode kakek memang manjur. Bodohnya kamu. Tapi terima kasih. Sama-sama. Aku tidak sakit, tidak menangis. Kenapa kamu menggendongku? Kuan-kuan. Terima kasih sudah menemaniku seperti ini. Ada apa yang perlu diucapkan terima kasih? Ini memang tugas lampu ajaib yang harus dilakukan. Kecuali kamu tidak ingin aku menemanimu. Bagaimana mungkin aku tidak ingin? Kenapa kamu menarikku? Bukan begitu cara menunggang kuda? Cepat lari. Aku akan lari, duduk dengan mantap, maju. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Rapat Dewan Direksi hari ini kamu lupa. Tentu saja tidak, tapi kamu tidak enak badan. Istirahat di rumah saja, aku bisa mengatasinya. Sejak kamu mengambil alih sebagai manajer umum, bisa dibilang semuanya berjalan lancar. Juga tidak pernah menghadapi badai besar. Tapi ini bukan karena kemampuanmu. Karena ada kakek yang duduk di sana. Sekarang kakek sudah tidak ada. Yang harus kamu hadapi, pertempuranmu baru saja dimulai. Mengerti? Aku sangat memahami kelebihanmu. Lakukan yang terbaik, manfaatkan kelebihanmu. Aku bukan orang yang mencari kesetaraan status. Dia bekerja sangat baik, seorang yang serius. Dan gadis yang baik dalam menjalani hidup. Tianle mulai tumbuh besar. Sekarang kamu bisa tenang menikah dengannya, kalian berdua. Harus manis-manis selamanya. Kasih sayang harus kental seperti coklat. Lakeviwan sekarang sudah masuk tahap panen. Proyek terbesar perusahaan tahun ini adalah Pulau Fantasi. Juga sedang berjalan. Bisnis lainnya juga berjalan seperti biasa. Meskipun ketua lama sudah tiada. Tapi perusahaan masih beroperasi normal, tolong rekan-rekan. Jangan khawatir.
Ini tidak bisa dibiarkan. Meskipun direktur utama bilang begitu, investor tidak percaya diri. Membuat saham turun, ini memang fakta. Saya percaya. Ini hanya fenomena sementara, sebentar lagi akan stabil kembali. Fenomena sementara? Saya rasa tidak. Memang. Ketua lama yang bisa mengendalikan situasi tiba-tiba pergi. Nyonya, Anda tidak ikut campur, ketua baru kita. Muda dan kurang pengalaman. Bahkan saya tidak terlalu percaya diri. Apalagi investor kecil. Saya pikir, meskipun direktur utama masih muda, tapi dia punya keberanian. Di dunia bisnis, naik turunnya harga saham adalah hal biasa. Tidak bisa semuanya disalahkan padanya, dia benar. Memang masuk akal. Rekan-rekan, ini adalah rapat pertama setelah ketua lama meninggal. Bagaimana tren saham Duan di masa depan? Itu perlu diamati baru bisa diketahui. Perlukah kita berdebat di sini? Yang paling penting sekarang adalah ketua baru yang kalian sebutkan. Harus sah dan benar. Perlu pemilihan? Saat ketua lama masih hidup. Sudah jelas melatih direktur utama sebagai penerus. Sudah sangat jelas, ya. Siapa lagi kalau bukan direktur utama? Pemilihan suara hanya formalitas saja. Ya, saya pikir itu benar. Saya tentu tahu ini hanya formalitas. Tapi formalitas ini harus meyakinkan, bayangkan. Jika sebuah perusahaan bahkan tidak punya ketua, bagaimana bisa membuat investor percaya? Jadi, sesuai agenda perusahaan. Kapan kita mulai pemilihan untuk memilih ketua baru? Direktur utama, harap Anda yang memutuskan. Dari ucapan Tante hari ini, sepertinya dia berada di pihak kita. Sebenarnya Tante cukup baik. Jangan selalu bertentangan dengannya. Aku merasa agak aneh. Apakah Anda terlalu banyak berpikir? Sudahlah, jangan naik ke camper. Semuanya dengarkan aku, kamu bilang. Bagaimana kalau begini? Jangan khawatir, kamu saja. Baiklah, hari ini kamu sudah memilih untuk mendukung Tianle. Ini sangat bagus. Kita semua adalah keluarga, kan? Beberapa hal seharusnya tidak dilakukan terlalu berlebihan. Tianyi punya banyak ruang untuk berkembang. Hanya saja, untuk sementara tidak cocok untuk mengambil posisi kepemimpinan. Halo, Direktur Yao. Sekarang sudah tidak ada keraguan lagi. Kita bisa mulai bergerak besar, dan harus cepat. Baik, aku tunggu kabarmu. Bukankah kamu berniat mendukung Tianle? Mendukungnya? Selama ini keluarga mereka sudah cukup membuat kita malu, kenapa aku harus mendukungnya? Tapi tadi di rapat, Aku hanya mendorong semua orang untuk memilih. Tapi aku tidak bilang, siapa yang akan aku pilih. lihat ini, kita semua adalah keluarga. Ini tidak terlalu pantas, kan? Keadaan sudah sampai di sini, kamu mau mundur?
kita bisa masuk ke keluarga Duan. Memberikan dasar yang baik untuk Tianyi. Kamu seharusnya senang, kan? Tianle, waktunya hampir habis. Aku juga harus pergi. Bagaimana dengan beberapa direktur penting? Aku juga harus menemui mereka satu persatu. Kamu, fokus saja mengurus perusahaan. Mama. Ada apa sih yang harus dibicarakan secara pribadi? Kenapa tadi tidak bilang di rapat? Kamu kan sudah lihat situasi di Dewan Direksi. Meskipun kita memegang saham tertentu, bisa dibilang kita sudah menang. TAPI, seberapapun kemampuanmu, kamu masih muda. Mereka pasti tidak akan puas. Jadi, Mama, Aku akan berusaha sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa, tapi menurutku, kunjungan pribadi, menurutku tidak perlu. meskipun Mama terlalu banyak ikut campur, tapi Mama menasihatimu. Selain bekerja, kamu juga harus belajar menjadi orang. Banyak hal yang harus dipelajari, agar jalanmu ke depan tidak akan begitu sulit. Mungkin apa yang ibu lakukan sekarang tidak kamu mengerti. Tapi perlahan-lahan kamu akan mengerti, ada beberapa hal yang tidak sesederhana yang terlihat. Selama tidak melanggar peraturan perusahaan. Biarkan saja ibu melakukan apa yang diinginkan. Sekretaris Qin. Ada apa? Apakah ibu saya ada masalah? Katakan padaku. Bukan. Direktur Utama, konferensi pers Lakeview-an akan diadakan Senin depan. Saya tahu proyek ini saat rapat minggu lalu. Bukankah sudah dibahas? Proyek ini sepenuhnya ditangani oleh manajer humas. Tapi, Manajer Humas mengundurkan diri, dan bahkan membawa serta staf penting. Sekarang yang tersisa hanyalah karyawan baru yang baru lulus sekolah. Sama sekali tidak berpengalaman. Kapan ini terjadi? Kenapa saya tidak tahu? Dia direkrut oleh perusahaan lain, karena takut menimbulkan keributan. Jadi semuanya sangat rahasia, bahkan Departemen SDM baru tahu hari ini. Dewan direksi bilang saya masih muda, tidak berpengalaman. Awalnya saya tidak terima. Tapi sekarang saya sadar, mereka benar. Saya terlalu naif. Ini sama sekali bukan masalahmu. Bukankah ibu bilang, apapun yang kamu lakukan, mereka tetap tidak akan terima. Karena kamu terlalu muda, makanya mereka bilang begitu. Ibu saya sebelumnya sudah memperingatkan saya. Katanya setelah kakek meninggal, akan ada beberapa perubahan personalia. Hati-hati dengan beberapa perubahan personalia. Takut ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrut staf terbaik perusahaan. Semuanya direkrut. Waktu itu saya tidak mendengarkan. Saya pikir dia terlalu khawatir. Sekarang saya sadar, saya terlalu sombong. Makanya keadaan sampai seperti ini. Seluruh departemen humas direkrut. Bukankah ini hanya seorang manajer humas? Reputasi keluarga Duan sudah terkenal. Begitu berita ini tersebar, kamu takut tidak ada yang melamar? Banyak kok. Bukan. Yang saya khawatirkan bukan posisi manajer humas. Setelah kejadian ini, karyawan perusahaan tidak memiliki rasa loyalitas terhadap saya sebagai direktur utama. Bagaimana kalau nanti ada lagi karyawan terbaik yang direkrut? Tidak akan. Percayalah, pasti tidak akan. Aku tahu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku mengerti maksudmu. Aku hanya berbicara sembarangan denganmu. Sebenarnya aku tidak ada masalah. Kamu lupa? Aku adalah ketua Persatuan Bela Diri. Apakah ketua Persatuan Bela Diri bisa dengan mudah dikalahkan?
Baiklah, kembali saja. Langsung tidak ada masalah. Ketua Persatuan Bela Diri mana bisa begitu rapuh? Bagaimana kalau kamu gendong aku? Gendong kamu? Tapi sudah sampai depan rumah, dilihat orang kan tidak baik. Mana ada orang? Kamu lupa waktu lalu, kamu gendong aku semuanya baik-baik saja. Kamu gendong aku tidak. Kamu gendong aku tidak mau kamu gendong aku. Jangan bergerak. Tidak peduli. Begini saja sudah baik. Berkat kamu Song Kuan-Kuan. Sekarang energiku bertambah banyak. Sekarang aku bisa pergi ke Gunung Hua. Untuk memperebutkan posisi Ketua Persatuan Bela Diri. Benci sekali. Kalau aku bekerja di public relations pasti lebih baik. Bisa membantumu. Sebenarnya setelah ngobrol denganmu, aku sudah merasa lebih baik. Malam ini aku bawa pekerjaan untuk pulang. Untuk dicerna, kamu cepat pulang saja. Kalau begitu jangan kerja terlalu malam, tidur lebih awal. Pergilah. Sampai jumpa. Apakah kamu punya rasa bersalah? Kamu takut berubah hati jadi tidak berani bertemu aku. Yuing. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Aku dengar manajer public relations kalian direkrut orang lain. Sekarang bagaimana? Bagaimana kamu tahu? Aku juga bekerja di public relations tentang hal ini. Sedikit banyak tahu. Sepertinya tidak ada kabar kalau Duan sudah menemukan orang. Perlu bantuanku? Aku bisa memperkenalkan beberapa. Sudahlah, kalau Duan mau mencari orang. Seharusnya tidak terlalu sulit. Sebenarnya posisi manajer public relations ini, aku tidak terlalu buru-buru. Saya ada konferensi pers dalam 2 hari lagi untuk gedung baru. Sekarang semuanya kacau, tidak ada pemimpinnya. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Jika kamu tidak keberatan, saya bisa membantu, meskipun bidang arsitektur dan kuliner berbeda. TAPI. Ini hanya konferensi pers. Tidak akan sulit bagi saya. Halo semuanya. Saya adalah penanggung jawab konferensi pers kali ini. Ruan Yuing, masalahnya sekarang adalah, manajer PR sudah mengundurkan diri. Tapi data terkait seharusnya masih ada. Tolong semua data konferensi pers dikumpulkan dan diberikan kepada saya. Baik, kami akan mempersiapkannya. Kita perlu memastikan lokasi konferensi pers, koordinasi dengan vendor, dan situasi kontak dengan wartawan sejauh ini. Sekarang yang paling penting adalah,